Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, sebelumnya perkenalkan nama kakak Hairun Nisa dengan NIM 220103010021 dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Usluddin dan Humaniora, Prodi Studi Agama-Agama Angkatan 2022. Di sini, kakak akan membuat video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester 2 dengan tema biografi untuk memenuhi nilai ujian akhir semester Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Fitriani, MPD. Apa sih itu biografi? Biografi adalah teks yang berisikan tentang cerita hidup seseorang yang selama hidupnya memiliki banyak nilai yang patut diteladani. Teks biografi pada dasarnya adalah cerita tentang seseorang yang ditulis oleh orang lain. Teks biografi biasanya berisi tentang sejarah hidup seseorang sejak lahir hingga saat ini, bahkan sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Teks biografi meliputi kehidupan tokoh, masalah yang dihadapi, perjuangan yang dilakukan, hingga keberhasilan yang didapat. Selain teks biografi, ada pula teks autobiografi. Apa sih bedanya teks biografi dengan autobiografi? Biografi adalah kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi adalah kisah hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Apa saja sih ciri-ciri biografi? Ciri-ciri biografi yang pertama berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh tersebut. Yang kedua, disajikan dalam bentuk narasi atau penceritaan. Dan yang terakhir, menceritakan peristiwa penting yang dialami oleh seorang tokoh sehingga bisa dijadikan teladan oleh pembaca. Bagaimana sih struktur teks biografi? Struktur teks biografi terdiri atas 3 bagian penting. Yang pertama berupa orientasi, yang kedua ada kejadian atau peristiwa penting, yang ketiga ada reorientasi. Orientasi merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang atau kisah peristiwa yang akan diceritakan di bagian selanjutnya. Yang kedua ada kejadian atau peristiwa penting. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Terkadang penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwa. Bagian ini juga merupakan inti dari teks biografi, karena pada bagian inilah para pembaca dapat mengambil hikmah dan teladan dari kisah hidup sang tokoh. Yang terakhir ada reorientasi. Pada bagian ini berisikan tentang peristiwa atau pernyataan, simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Bagian ini memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa yang telah diceritakan dan memahami alasan tokoh tersebut patut dijadikan teladan bagi banyak orang. Apa saja sih kaidah kebahasaan penulisan biografi? Yang pertama ada kata ganti atau pronomina. Kata ganti orang ketiga, tunggal atau biasa disebut dengan pronomina, biasanya dipakai secara bergantian dengan menyebutkan nama tokoh atau nama panggilan tokoh yang diangkat.
Contoh kata ganti orang ketiga tunggal dalam teks biografi yaitu seperti dia, ia, atau beliau. Yang kedua ada kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan ini digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh tokoh yang diangkat. Contohnya seperti berjalan, berbicara, belajar, membaca, menulis, dan melempar. Yang ketiga ada kata adjektiva. Kata adjektiva digunakan dalam teks biografi untuk memberikan informasi tentang sifat-sifat tokoh secara detail. Contohnya pandai, tekun, ulet, rajin, giat, dan lain sebagainya. Yang keempat ada kata kerja pasif. Kata kerja pasif sendiri banyak dipakai untuk penulis untuk menjelaskan peristiwa, masalah yang dialami tokoh. Contohnya dipilih, disuruh, ditugaskan, diperintah, dan diberi. Yang kelima ada kata sambung. Kata sambung, kata depan, atau nomina. Contohnya adalah sesudah, sampai, setelah, pada saat, kemudian, selanjutnya, selama, dan saat itu. Yang terakhir ada kata kerja. Kata kerja merupakan yang berkaitan dengan kondisi mental untuk menjelaskan penggambaran dari tokoh yang diangkat. Contohnya, menyetujui, menginspirasi, memahami, meyakinkan, dan mencintai. Apa saja sih manfaat dari teks biografi? Manfaat dari teks biografi adalah agar bisa mengenal tokoh lebih dekat. Yang kedua adalah belajar tentang keteladanan. Yang ketiga, membangun sebuah motivasi. Yang keempat, memahami keputusan tokoh dalam biografi. Yang kelima, berpikir analitis. Itu saja pembahasan dari kakak. Salah hilapnya mohon maaf. Kakak ucapkan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.